Kita ketemu lagi di podcast Forest Digest Broadcast. Tema kali ini adalah tentang multi usaha kehutanan. Konon katanya multi usaha itu di sektor kehutanan itu menjadi paradigma baru atau menjadi cara baru untuk mengelola hutan ke depan, terutama di hutan produksi. Karena kabarnya juga industri kehutanan sekarang sedang lesu, terutama setelah reformasi 98. Industri kehutanan itu layu, kemudian banyak yang rontok dan banyak perusahaan yang tidak hidup lagi. Nah, dengan multi usaha kehutanan kabarnya akan didorong lagi untuk hidup kembali seperti kejayaan tahun 70-an. Indonesia pernah berjaya karena industri kayu atau industri kehutanan. Nah, untuk membahas itu kita ngobrol bersama Profesor Dodik Ridho Nur Rohmat. Ini ahli multi usaha kehutanan karena beliau mengajar tentang itu di IPB University dan sering menjadi narasumber ya Kang, atau menjadi tim ahli dari kebijakan multi usaha kehutanan ini. Pertanyaannya, benarkah multi usaha kehutanan itu akan menjadi cara baru atau menjadi solusi mengobati industri kehutanan Indonesia yang sakit sekarang ini? Ya, makasih. Jadi sebenarnya multi usaha kehutanan itu bukan sesuatu hal yang baru ya. Kalau kita lihat Undang-Undang Kehutanan, nah ya nomor 41 itu kan sebetulnya di sana ada pemanfaatan hutan ya. Pemanfaatan hutan itu kan ada 3 ya kelompok, yaitu pemanfaatan kawasan, pemanfaatan hasil hutan, dan pemanfaatan jasa lingkungan. Kemudian ada juga penggunaan kawasan hutan ya. Pemanfaatan hasil hutan juga ada kayu dan bukan kayu ya. Hanya sebetulnya multi usaha kehutanan itu meluruskan yang pada awalnya pemanfaatan hutan tadi dilakukan secara parsial, ini dilakukan secara komprehensif. Jadi basisnya adalah landscape. Landscape bukan lagi per komoditas tapi pada satuan ekosistem. Ya, satuan ekosistem atau landscape. Artinya dulu multi usaha sudah diatur melalui kebijakan tapi tidak dipraktekkan kira-kira. Ya, sebetulnya diatur di dalam kebijakan bahwa pemanfaatan hutan ini boleh loh memanfaatkan lebih kawasannya, hasil hutannya kayu maupun bukan kayu dan jasa lingkungan. Itu kan sudah diatur dalam Undang-Undang Kehutanan. Tetapi pada tataran implementasi kemudian perizinannya kan menjadi sangat parsial. Sangat parsial. Jadi hanya kayu saja. Ya, akhirnya kemudian kita terjebak pada ekonomi yang hanya berbasis kayu dan kemudian tidak produktif, ya sangat tidak produktif. Dan yang sebetulnya yang memprihatinkan tanpa kita sadari barangkali kan, ekonomi dari lahan hutan itu sangat rendah. Jadi revenue yang dihasilkan dari lahan hutan itu sangat rendah dan tidak kompetitif dibandingkan dengan sektor lain. Itulah sesungguhnya yang menjadi pemicu deforestasi. Jadi deforestasi itu akar masalahnya sesungguhnya ya karena lahan hutan tidak dapat tidak punya nilai tambah, tidak memiliki nilai tambah, tidak menghasilkan revenue yang kompetitif dibandingkan dengan penggunaan yang lain. Ya, akhirnya sehingga, itu yang memicu konversi lahan hutan. Ya cepat atau lambat, legal atau ilegal itu akan terjadi. Nah ini yang sesungguhnya. Artinya kalau hutan itu berbentuk hutan pohon-pohon gitu. Itu nilainya jauh lebih rendah dibanding katakanlah kalau diubah menjadi sawit gitu. Revenue. Jadi gini, sawit pun juga tidak tinggi sebetulnya. Jadi gini, kalau kita mengelola apapun ya termasuk hutan itu harus sesuai dengan apa yang dicita-citakan founding father kita ya. Pada dasarnya sebetulnya kita itu harus melihat dari prinsip-prinsip dalam pengelolaan sumber daya termasuk dalam pembangunan. Yang pertama adalah keadilan, yang kedua kemakmuran, yang ketiga adalah keberlanjutan. Itu 3 prinsip utama. Nah, kadangkala kita ini gagal dalam melihat sebuah persoalan yang kita kira adalah akar masalah atau masalah, sesungguhnya hanya simptom ya, atau gejala masalah ya. Misalnya kemiskinan atau keterbelakangan. Itu kan sebetulnya bukan akar masalah. Akar masalah dari kemiskinan itu apa sih? Ketidakadilan akses kan? Ketimpangan akses. Ya, jadi akar masalahnya apa? Ketidakadilan. Ketidakadilan apa? Ketidakadilan bisa disebabkan karena berbagai hal, sistem hukum, sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial, struktur sosial, macam-macam. Itulah yang kemudian menyebabkan ketidakadilan yang pada akhirnya melahirkan kemiskinan. Jadi itu adalah simptom dari kebodohan, ketertinggalan termasuk dalam di multi usaha kehutanan sendiri sebetulnya. Ini kan sebagai
sebuah alat ya, sebuah alat untuk membuat pengelolaan hutan itu lebih berkeadilan, lebih memakmurkan dan lebih berkelanjutan. Kan begitu sebetulnya. Itu prinsip utamanya. Prinsip utama. Nah, artinya selama ini belum tercapai atau bagaimana? Tadi ya masih jauh ya. Jadi kalau boleh dibilang kita ini selama ini baru melaksanakan setengah ya, maksimal setengah dari amanat konstitusi kita ya. Konstitusi kita kan mengamanatkan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, frasa ini kepotong sampai dikuasai oleh negara. Nah, itulah yang menjelma menjadi kawasan hutan, rezim kawasan hutan. Sementara dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, saya rasa masih belum kita perjuangkan. Kan itu sebetulnya. Belum, tapi masih diperjuangkan. Ya. Ya, itu baru setengah yang. Artinya multi usaha akan meneruskan kawasan hutan tadi itu untuk kemakmuran rakyat. Ya, jelas itu konsepnya begitu. Konsep keadilan, konsep kemakmuran, konsep keberlanjutan itu harus menjadi prinsip utama dalam multi usaha kehutanan. Bagaimana implementasinya? Implementasinya yang pertama tentu tadi prinsip keadilan ya. Prinsip keadilan itu harus kita tegakkan, termasuk dalam hal alokasi lahan, ya, alokasi lahan. Jadi dalam multi usaha kehutanan ini kita harapkan keterlibatan bukan hanya pelaku usaha besar, tetapi juga masyarakat di sekitar hutan itu bisa terlibat aktif dan menikmati. Menikmati. Jadi yang namanya kerjasama, ya, itu seharusnya juga ada profit sharing yang memadai gitu ya. Jadi ada posisi yang lebih equal ya di dalam pola-pola kemitraan di multi usaha kehutanan. Ada posisi-posisi yang lebih equal. Antara pengusaha dengan masyarakat itu yang kita harapkan. Kemudian yang kedua jelas dengan itu bisa membawa kemakmuran. Nah, kita ingin ingin menekankan bahwa konsep social forestry di dalam usaha kehutanan, pelibatan masyarakat itu bukan konsep charity. Tetapi adalah sebuah konsep yang bukan CSR saja ya. Bukan CSR saja gitu, tetapi ini ada teorinya gitu sebetulnya. Jadi pelibatan masyarakat itu juga meningkatkan efisiensi dalam biaya pengelolaan hutan. Sebetulnya seharusnya seharusnya begitu, dan itu ada teorinya. Jadi kalau kita mengelola hutan seperti yang saat ini terjadi, kenapa hutan itu walaupun ada namanya KPH ya, tapi KPH pun kan sebetulnya yang disebut Kesatuan Pengelolaan Hutan itu sebagai unit pengelola di tingkat tapak, kenyataannya kan masih belum bisa melakukan fungsi itu. Kenapa? Karena ada rasionalitasnya ya. Rasionalitas misalnya kayak kebun saja ya. Ambil misalnya kebun sawit. Itu kan ada indeks tenaga kerjanya misalnya 0,2. Jadi satu orang itu bisa menghandle 5 hektar ya. Jadi indeksnya satu orang itu 5 hektar. Nah, kalau di kehutanan berapa? Kita belum ada kesepakatan, tapi mestinya barangkali karena tidak intensitasnya kan tidak seintensif kebun ya, di hutan itu lebih dari bisa itu luas ya lebih luas, tapi mungkin 1/10 lah itu kalau ada satu bukan penelitian tapi pernah ada bacaan kalau di perhutanan itu idealnya ya, kita bukan bicara realitas, namanya idealnya mungkin 1/10 lah, 1/10 satu orang 10 hektar. Itu dalam kondisi yang pengelolaan hutan di Jawa ya, yang notabene sebetulnya kalau di Jawa kan aksesibilitasnya jauh lebih mudah, jauh lebih mudah. Papua lain lah. Kalau Papua mestinya lain lagi, tapi kita optimis lah. Andai kata misalnya 1/10 aja kita mampu satu orang 10 hektar, itu berarti kalau kita punya 125 juta sekarang, 125 juta hektar kawasan hutan, mestinya kita ini kan perlu dibagi 10. 125 juta dibagi 10 berarti 12,5 juta ya personel yang ngurusin hutan ya, dan tinggal juga ngurusin di sana sehingga pengelolaan hutan di tingkat tapak itu betul-betul bisa terwujud. Dalam pengertian gini, kalau ada masalah di situ, ada kebakaran, di situ ada perambahan, di situ ada pencurian, itu langsung bisa ditangani. Itu maksudnya pengelolaan hutan di tingkat tapak seperti itu. Tapi nyatanya jumlahnya segini nggak? Nyatanya jauh, Mas. Jauh. Kayak KPH Kapuas Hulu misalnya ya, itu kan luasnya kurang lebih kalau nggak salah
berapa kapas hulu itu sekitar 700 ribuan mungkin ya. Tolong dicek nanti saya kalau salah. Kalau nggak salah sekitar 700 ribu. Personelnya kalau nggak salah sekitar 25-an. 25 orang? Buset. Ya. Oke. Ya, taruhlah misalnya 35 aja kan berarti satu orang tuh nangani berapa? 20 ribu. 20 ribu. Iya kan? Kalau misalnya 35, 700 ribu, 35 aja. 20 ribu hektar. Itu Superman aja nggak sanggup, Mas. Gitu loh. Apalagi nggak ada akses. 20 ribu itu bisa kebayang nggak? Kebun Raya Bogor aja itu luasannya kan nggak nyampe 100 hektar. Itu hanya sekitar 80 hektar. Kita keliling saja sudah ini ya sebenarnya kalau keliling 6 kilo tuh. Ya 80 hektar itu aja kan paling sehari sekali suruh keliling juga sudah lumayan juga. Apalagi 20 ribu loh Mas. 20 ribu hektar. Jadi intinya Prof Dodik ingin mengatakan bahwa kita masih jauh panggang dari api dalam pengelolaan hutan yang memakai 3 prinsip konvensional tadi. Nah, oleh karena itu saya ingin mengatakan bahwa pengelolaan hutan bersama masyarakat ini menjadi satu solusi. Ya, jadi jangan sendirian ya. Iya, kalau ngelola hutan secara formal jelas kita nggak sanggup. KPH aja cuma 35 orang. Iya, negara sendiri tidak akan sanggup. Jadi di situ ada teori ya. Kalau misalnya ngelola hutannya yang kecil ya kayak kebun raya tadi, itu memang cukup diserahkan. Jadi di situ ada teori modal sosial atau social capital dan kapasitas negara ya, kapasitas negara dalam mengelola hutan ya. Jadi kalau kapasitas negara kuat, kemudian modal sosial lemah, itu pengelolaan hutan langsung oleh negara itu adalah yang solusi yang terbaik. Seperti tadi contoh kebun raya, kan hutan kan, per definisi dia hutan, hutan kota per definisi hutan. Nah di situ kan kapasitas negara kuat karena di situ ada aksesibilitas yang sangat baik, kemudian di situ ada karyawan yang cukup banyak juga, pegawai yang ngawasin dan sebagainya. Sementara dia ada di kota yang boleh dibilang modal sosialnya sudah cukup lemah. Daripada kita giliran per RT misalnya nyiramin tanaman di kebun raya gitu ya, gantian kita nyiramin gitu kan, bukan begitu gitu. Ya sudah serahkan kepada negara, itu adalah solusi yang terbaik. Tapi ketika kemudian negara lemah modal sosial. Nah, kalau negara lemah, modal sosial lemah itu private. Private itu bisa tidak hanya perusahaan sebetulnya, tetapi juga koperasi dan sebagainya. Itu solusi yang terbaik. Kenapa? Karena kalau dibiarkan itu menjadi open access. Jadi the tragedy of the commons-nya Gareth Hardin itu akan terjadi. Jadi barang publik. Barang publik tidak ada yang jaga ya. Sama lah seperti WC umum dulu, telepon umum almarhum ya sudah nggak ada telepon umum. WC umum itu kalau nggak ada yang jaga kan kita mau masuk nggak jadi gitu ya. Kalau nggak ada yang jaga, nggak ada yang bersihin. Karena nggak ada yang bersihin. Walaupun konsekuensinya kalau ada yang jaga sekarang kan bayar. Itu lebih baik kondisinya daripada tidak ada yang jaga. Yang ada label umum nggak ada yang jaga, hancur pasti. Tapi kan itu konsep, itu kejadian di Indonesia aja kayaknya. Di Jepang nggak begitu ya? Nah itu kan sistem berbeda lagi. Dia sudah. Nah sebetulnya nggak umum-umum amat dalam pengertian tidak open access dia. Tidak open access karena dengan adanya CCTV, dengan adanya sistem masuk tertentu ya yang dia pajaknya mahal ya. Nah, ada ya di situ di situ memang tidak sepenuhnya open access sebetulnya. Nah, saya ingin mengatakan itu dalam kondisi yang ekstrem mungkin kalau dua-duanya lemah. Tetapi kalau dua-duanya kuat, itu bisa saja sebetulnya yang namanya PHBM ya. Pengelolaan hutan bersama masyarakat. Jadi PHBM-nya Perum Berhutani dengan PHBM-nya PSKL itu berbeda sebetulnya. Kalau yang Perum Berhutani kan bersama. Kalau PSKL berbasis. Perum Berhutani itu sebetulnya bukan terjemahan dari CBFM, tapi terjemahan dari co-management atau CFM. Karena bersama itu adalah kolaboratif forest management. Kolaboratif kan bekerja sama. Harus ada dua pihak yang setara. Kalau dari 3 hal tadi, Indonesia dalam posisi apa nih? Negaranya kuat atau lemah, atau modal sosialnya kuat atau lemah? Tergantung daerahnya, wilayahnya. Jadi ada yang makanya mestinya selain IHMB, saya usulkan kan IHMB itu inventarisasi hutan menyeluruh berkala ya. Kita harus punya mestinya ISMB, inventarisasi sosial menyeluruh berkala. Ya. Jadi pengelolaan hutan itu kan lekat dengan aspek sosial, nggak bisa dipisahkan antara aspek fisik dengan manusianya kan nggak bisa dilepaskan.
Ya mestinya itu nanti kita sistem pengelolaannya menggunakan apa? Apakah CBFM, apakah CFM, apakah private, apakah kemudian state management? Itu kan tergantung pada kondisi di lapangan. Jadi nggak semena-mena juga ngasih konsesi ya? Oh enggak juga. Harus ada analisis ini. Mestinya begitu, mestinya seperti itu. Tidak juga kemudian. Tapi kita memakai itu nggak selama ini? Sepertinya belum. Oke. Iya. Kang Dodi, dulu saya ingat ya pernah membaca setidaknya waktu sekolah gitu. Ada konsep ekonomi menetes gitu. Jadi pemerintah yang sebagai tadi menguasai kekayaan alam, trickle down effect. Kemudian mendelegasikan sumber daya alam itu kepada swasta. Supaya apa? Supaya dikelola menghasilkan pajak. Jadi swasta memberikan pajak kepada negara dan pajak itu untuk pembangunan, untuk kesejahteraan. Tapi rasanya setelah melihat perjalanan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, rasanya ekonomi menetes itu tidak sukses ya. Nah, apakah multi usaha itu koreksi terhadap konsep ekonomi menetes tadi? Karena ada masyarakat di situ yang ya sebetulnya mungkin coba saya tambahkan kali. Yang konsep ekonomi menetes itu trickle down effect ya, seperti efek tetesan air. Itu teorinya Simon Kuznets. Itu namanya jadi nama teorinya itu inverted U hypothesis. Jadi kurva U terbalik. Kurva U terbaliknya Simon Kuznets. Nah, itu bunyinya sebetulnya genuinnya itu adalah cepat atau lambat pendapatan per kapita itu akan naik ya. Seiring dengan pemerataan yang lebih baik. Ya gitu. Jadi secara teori memang sampai dengan saat ini itu masih firm sebetulnya secara teori secara teori. Nah, dalam praktek ini yang kemudian perlu kehati-hatian, Termasuk kita yang memiliki niatan baik ya juga perlu hati-hati. Jadi gini, kalau di dalam ilmu lingkungan kurvanya Simon Kuznets tadi itu dimodifikasi namanya kurva EKC ya, Environmental Kuznets Curve. Jadi kurva Kuznets itu sebetulnya ada di situ di teori pembangunan ya tadi saya yang di slide itu ada kurva Kuznets, modifikasi dari kurva Kuznets yang coba tayangkan. Jadi kurva Kuznets ini sebetulnya ini bukan dua ini saya untuk memberikan penjelasannya ketika kita ada opsi ya, kita ambil salah satu lah, tapi intinya seperti U terbalik seperti itu. Nah, kalau di ekonomi lingkungan itu biasa kita ganti yang sisi ordinat ya, sumbu Y ya. Sumbu Y ya, sumbu Y-nya itu sumbu Y-nya itu adalah degradasi lingkungan. Ya, bisa kita ganti dengan deforestasi boleh, degradasi lingkungan atau penggunaan energi terbarukan tapi itu degradasi lingkungan lah, ini seperti itu. Aslinya itu adalah Gini koefisien ya. Gini koefisien. Aslinya itu Gini koefisien. Sumbu X-nya itu adalah per capita income ya, per capita income, pendapatan per kapita. Nah, bacanya gini. Pada awal masa-masa pertumbuhan ya, jadi negara berkembang, makanya namanya berkembang. Berkembang itu sebenarnya ngikutin kurva itu dia masih naik. Masih naik ya. Nah, Anda lihat kurva yang di bawah supaya gampang ya. Misalnya kurva yang di bawah itu semakin naik kurvanya, berarti kan per capita income-nya juga semakin naik ya, pendapatan per kapitanya kan. Tetapi kenaikan per capita income itu diimbangi dengan degradasi lingkungannya juga semakin atau mengakibatkan degradasi. Mengakibatkan karena itu hampir kalau kita buat koefisien korelasinya itu mendekati 1. Ya artinya biasanya begitu, termasuk emisi ya, pendapatan per kapita dan emisi itu hampir mendekati 1. Persis. Jadi hati-hati juga ya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di situ, kita itu persoalannya belum mencapai titik balik, return curve itu belum tercapai. Ya, di situ kan ada return curve. Jadi masih tumbuh kita. Masih tumbuh. Masih tumbuh. Pendapatan per kapita kita kan saat ini tahun 2019 itu kan 4.100 ya. Makanya kita masuk baru menapak ke upper middle income country. Karena upper middle income country itu thresholdnya 4.050 US dollar. 4.050. Kita masuk ke 4.080, 4.100 ya tahun 2019. Jadi baru menapaki, baru masuk. Baru napakin kemudian COVID. Sempat turun lagi sebetulnya, tapi oke lah, anggap kita tidak turun. Kita sudah masuk di upper middle income country. Nah,
itu tuh masih posisinya masih di kaki ya. Ya, jadi masih di sini kira-kira. Betul. Nah, kita bandingkan misalnya dengan kalau yang di kehutanan Norway lah kemarin, Norway yang ngasih yang kita sempat diskusi banyak letter of intent yang di Kalimantan Tengah. Norway itu berapa pendapatan per kapitanya? Dia sudah mendekati kurang lebih 100.000 US dollar. Bola. Ya, jadi jauh, Pak. Berapa kali lipat tuh? 25 kali lipat. Kalau kita high income country itu berapa pendapatan per kapitanya? Itu thresholdnya 12.500 US dollar. Itu high income country. 3 kali lagi. Ya, tapi high income country yang dicanangkan oleh Pak Presiden Jokowi tahun 2045 akan dicapai yang katanya diharapkan 29.000. Kalau evaluasi kami beberapa dengan beberapa teman kita membuat model gitu ya, agak sulit dengan business as usual. Ini 29.000 itu setara apa sekarang? Negara apa? Negara apa ya? Kalau yang jelas 12.500 itu contohnya Chile ya. Mungkin sebagian negara Eropa Timur barangkali ya, atau negara kan ini maju tapi masih mungkin ini Korea itu sekitar 30.000 sekian. Ya, mendekati Korea lah. Ya, mendekati Korea tapi Korea udah lebih. Korea udah lebih. Nah, itu berpenghasilan tinggi tetapi belum menjadi developed country. Jadi agak berbeda. Developed country dengan high income country itu agak berbeda. Developed country itu memerlukan kriteria lebih dari sekedar income. Ya, income saja juga tidak cukup 12.500. 12.500 itu high income country tapi dia belum developed country. Ya kan? Kayak Chile itu 12.500-an sekarang ya, tapi kan kita juga tidak mengatakan dia developed country. Atau ekstremnya misalnya Brunei Darussalam, dia pasti sangat tinggi pendapatan per kapitanya karena penduduknya sedikit. Tapi kan tidak ada orang mengatakan Brunei Darussalam developed country kan gitu. Ya kan? Karena developed country itu ada pelayanan publik yang juga harus baik dan sebagainya. Tapi anggaplah gitu kita pakai yang income ya, per kapita income. Per kapita income itu kira-kira rata-rata dalam beberapa referensi itu sekitar di nilai tengah dari negara maju. Jadi developed country bukan income country. Titik balik itu terjadi. Titik balik itu terjadi di sekitar 40.000 US dollar. Kalau saya kira-kira seperti itulah. Tidak ada. Artinya dengan kata lain kalau memakai Kuznets kurva ini maka karena Indonesia masih 4.000 masih jauh mau mencapai 29.000 tadi itu apalagi 40.000 ke depan kerusakan lingkungan akan terus terjadi. Untuk memenuhi kebutuhan kenaikan PDB tadi. Pasti. Nah, kembali ke multi usaha, apakah multi usaha akan mengimbangi karena kita sudah tahu degradasi lingkungan akan terjadi, maka apakah multi usaha menghindarkan itu? Nah, multi usaha itu sebetulnya adalah kalau kita bicara konsep green development. Apa sih green development itu? Green development itu adalah another way to achieve prosperity with minimum environmental degradation. Jadi kata-kata development itu harus ada growth, harus ada prosperity, harus ada kesejahteraan. Persis. Development tanpa kesejahteraan, green tetapi ternyata menyebabkan kemiskinan, itu bukan green development. Pasti salah, pasti keliru itu. Nah, multi usaha kehutanan itu adalah tadi another way to achieve prosperity with minimum environmental degradation. Kalaupun ada degradasi lingkungan, kita harapkan itu seminimal mungkin. Karena kalau kita ngikutin ini, mestinya kalau secara konvensional, ya itu mestinya kalau kita ingin mencapai titik balik cepat, itu biasanya kerusakan lingkungan cepat, pertumbuhan ekonomi cepat, tapi titik baliknya juga cepat. Tapi langsung turun lagi. Kalau dia melewati irreversibility. Itu kan ada. Tapi apakah itu tadi nanti sebelum kembali ke multi usaha, apakah ini hukum alam ataukah ada teori lain yang tadi green economy katakanlah sekarang yang pembangunan lingkungan selaras dengan perlindungan alam itu memang secara alamiah bisa begitu atau kita ini ditakdirkannya begini? Tidak, jadi gini, nature-nya itu biasanya akan mengalami model seperti ini. Tetapi apakah kita mengambil pilihan model yang melandai ataukah yang curam, ataukah kita mengambil resiko untuk di situ kan ada dua titik garis putus-putus ya merah itu. Jadi yang namanya sustainable development itu bukan sebuah titik dan juga bukan sebuah garis ya. Sustainable development itu adalah pilihan. Choice di antara dua garis merah putus-putus itu. Nah, dua garis merah putus-putus itu apa? Yang di bawah itu adalah adaptability level. Jadi
manusia makhluk hidup itu punya daya adaptasi. Jadi kita tidak harus juga kalau kita membangun, kita tidak boleh mengubah sama sekali yang ada di alam, kan enggak. Kita bangun rumah, studio ini dibuat juga pasti ada dulunya di hutan juga kan gitu. Iya. Ya gitu loh. Rawa-rawa dulu ya. Rawa-rawa dulu juga hutan. Dulunya kita nggak tahu lah gitu ya. Nah sebaliknya juga tidak boleh juga kita loss ya. Ini pas puasa kan katanya manusia diturunkan di muka bumi kan jadi wakil Tuhan ya. Khalifah. Ya khalifah di muka bumi sebagai wakil Tuhan yang diberikan kebebasan untuk mengelola, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Tapi di sisi yang lain kita juga tidak boleh membuat kerusakan tidak boleh melampaui batas kan gitu. Nah diterjemahkan bahasa mudahnya ini di kurva ini. Garis kita itu boleh mengelola, artinya mengelola itu pasti ada kerusakan sedikit-sedikit. Itu yang ada di bawah itu, garis yang di bawah. Yang tidak boleh melampaui batas itu garis yang di atas, Mas. Nah, degradasinya itu adalah irreversibility line. Jadi apa itu kalau Leslie itu bilang yang di atas itu limits, yang di bawah itu tolerance lah kira-kira seperti itu. Jadi manusia makhluk hidup itu punya tolerance dan punya limit. Kita tolerance, nggak harus kita minum pakai Aquades. Ada bakteri dikit ya oke lah. Ya jatuh belum 5 menit ya. Tambah sehat gitu. Tetapi juga kita punya limits juga. Kalau kita kena polusi toksik yang terus-terusan ya kolaps juga kan gitu. Nah artinya kita sebetulnya dalam konteks ini pembangunan itu pilihan antara yang garis putus-putus di bawah merah itu dengan yang merah di atas. Dua merah itu. Dua garis merah. Ya, yang kita jaga adalah kalaupun terjadi misalnya deforestasi, ya, degradasi, ya, itu tidak melampaui garis merah itu. Nah, kita tinggal kesepakatan. Di Indonesia ini kita kan belum punya kesepakatan sebetulnya. Makanya sebenarnya tata guna hutan kesepakatan itu perlu dievaluasi lagi. Kenapa? Itu kan dibuat ketika waktu Rhoma Irama masih buat lagu 135 juta penduduk Indonesia. Sekarang sudah 276 juta. Lagu itu dibikin sudah 2 kali lipat. Ya, sudah 2 kali lipat. Artinya waktu dulu masih kita seneng-seneng nyanyi itulah gitu ya. Artinya tahun 80-an saya tahun 80-an ya TGAK itu kan. Nah, sampai sekarang kan masih dianggap kondisinya seperti itu, padahal kondisi sudah sangat berubah. Kita harus bisa berbagi juga kan gitu. Nah, oleh karena itu kita perlu kesepakatan. Kalau saya walaupun angka 30% yang ada di dalam undang-undang kehutanan itu orang masih memperdebatkan, tetapi lah kita anggap 30% itu sebagai sebuah warning ya. Batas hutan tidak boleh lagi dikutak-kutik, tidak boleh hilang. Jadi kalau suatu saat itu kita kan terus menerus terjadi pengurangan luas hutan ya. Kawasan hutan sih nggak terlalu banyak berkurang. Sekarang 125 juta hektar. Tapi dari 125 juta hektar itu di RKTN edisi revisi 2019 kan sudah ada 40 juta hektar yang tidak berhutan. Ya dikurangi 5 juta yang badan air, sungai, danau dan sebagainya, ada 35 juta hektar. Jadi ada 35 juta hektar kawasan hutan yang sesungguhnya tidak berhutan. Jadi hutan kita yang masih betul-betul berhutan tinggal 90 juta. Nah, ke depan itu pasti akan berkurang lagi. Artinya 30 juta sudah tidak berhutan. 35 juta tidak berhutan lagi. Dan kalau kita tidak melakukan langkah tertentu seperti misalnya mutu usaha kehutanan, maka luas hutan ini pasti akan berkurang terus. Berkurang terus. Pasti akan berkurang. Kenapa? Karena saya pernah ngobrol dengan kawan di Kementerian Pertanian ya, salah satu pengambil keputusan saya rasa ya. Sebenarnya berapa sih dengan pertumbuhan penduduk sekarang kita sudah untuk saat ini sekitar 276 juta misalnya ya. Dengan kebutuhannya juga semakin banyak karena kebutuhan kita juga lahan pertanian dan kebutuhan manusia kita juga kan karena ekonomi semakin baik tentu saja makan juga sudah makin variasi, kebutuhan makin banyak, papan juga makin banyak gitu ya. Itu sebenarnya berapa sih kebutuhan untuk lahan pertanian? Sebetulnya idealnya ya menurut orang pertanian idealnya itu 40 juta hektar tambahannya aja. Waduh. Dari yang sudah existing? Dari existing itu berapa? Bisa nebak nggak? Sekarang itu berapa? Untuk pemukiman? Enggak, untuk pertanian. Untuk pertanian. Kita kan negara agraris nih, berapa sih? Katanya agraris. Berapa? 20 juta? Lebih. Lebih. Kan sawit aja sudah sekitar 16 juta. Ada sekitar 40 juta, tapi berkurang terus, Mas. Berkurang terus. Jadi kurang lebih sekarang itu kalau di data ya, data bisa berdebat lah, tapi kurang lebih kalau yang data yang terakhir saya baca itu kurang dari 40 juta, tepatnya sekitar 37 juta hektar 30 juta hektar pertanian dan perkebunan. Ya, pertanian dan perkebunan yang itu kalau kita persentase hanya 17% dari luas daratan Indonesia. Ya, apakah sebagai sebuah negara agraris kita
memang cukup dengan luas itu? Saya rasa juga tidak ya, karena kalau saya sering menyampaikan kalau kita bandingkan dengan negara maju ya, industri, dia negara industri, tapi luas alokasi lahan pertaniannya 72% seperti Inggris ya. 70% dari luas negara. Luas daratan ya. Jadi 72%-nya pertanian. Ya, jadi lahan pertanian. Tapi industri pertanian mungkin. Ya saya nggak tahu, itu kan data. Kalau kita data FAO apa ya, kita bisa baca ya berapa sih luas lahan pertanian di suatu negara termasuk di Indonesia. Kalau di sana masih ada berapa 20% misalnya datanya begitu ya. Walaupun kita itu terus turun karena padi aja kan dari 10 juta sekarang tinggal 7 juta. 7 juta hektar. Padahal kita masih tetap makan pokok padi ya, kalau beras ya. Jadi itu kendala kita. Australia, Amerika itu di atas 50%. Oh ya? Alokasi lahan pertanian. Ya. Dan luasannya tahu nggak? Australia itu lebih dari 370 juta hektar. Hanya untuk pertanian. Makanya Amerika itu walaupun negara maju dia ekspor kedelai. Australia negara maju dia ekspor sapi kan, gitu kan, dan berbagai apel macam-macam ya. Nah di kita yang ngaku negara agraris konsumen ya. Ya dari pemaparan Kang Dodik tadi kita jadi tahu sekarang bahwa Indonesia ternyata bukan negara agraris ya. Atau itu mitos yang diciptakan supaya kita mencintai pertanian atau gimana? Ya, Indonesia itu NKRI ya. Negara Kehutanan Republik Indonesia. Kita kan orang kehutanan senang-senang aja. Kenapa? Karena 62% dari daratan kita itu kawasan hutan. Ya, 62% ya. Yang itu kawasan hutan yang benar-benar hutan atau bukan? Kawasan hutan. Kawasan hutan. 125 dibagi 190 juta kan, ya. Itu kurang lebih segitulah 62% ya, 60% kan. Nah, memang yang menjadi keprihatinan kita ya sebagai orang hutan tentunya ya kita senang, tapi kan sebetulnya kan nggak seperti itu. Tapi gitu PDB sumbangan sektor kehutanan berapa? Hanya 0,6%. Bandingkan dengan pertanian. Pertanian ya jauh lah ya, jauh lebih tinggi ya. Jadi kalau 0,6 dan menguasai 62% itu kan kita zolim. Artinya sebetulnya Kang Dodik ingin mengatakan bahwa kita punya hutan yang luas, tapi itu tidak bermanfaat bagi orang Indonesia sendiri. Sangat kurang manfaatnya. Makanya kita perlu untuk usaha hutanan. Nah di situ. Jadi itu salah satu yang masuk setelah keadilan kemakmuran. Tapi gitu ya. multi usaha hutanan itu akan di seluruh kawasan hutan atau di kawasan, kan jenis hutan itu ada produksi, ada konservasi dan seterusnya kan. Ini untuk produksi saja atau untuk semuanya? Kalau di dalam peraturan yang sudah diatur itu kan baru diproduksi dan lindung. Karena kalau konservasi kan dia ikutnya undang-undang konservasi ya. Jadi agak berbeda. Tetapi prinsipnya bisa, secara saintifik bisa. Nah batasannya apa? Batasannya adalah fungsi sebetulnya. Fungsi pokok kawasan hutan. Apakah dia fungsi pokok produksi, fungsi pokok lindung atau fungsi pokoknya konservasi. Nah batasan fungsi pokok itu nantinya dilihatnya dari daya dukung dan daya tampung. Nah ini yang kita masih belum punya, tetapi pelan-pelan kan di dalam RKTN maupun RPJMN itu kan diamanahkan kehutanan itu nanti mengelola hutan itu sesuai dengan daya dukung dan daya tampungnya. Jadi tidak one fit for all, nggak seperti itu. Tadi yang disebut 0,6% ke PDB itu kan pasti paling banyaknya dari hutan produksi karena itu yang diolah kan, yang menghasilkan komoditas gitu. Ya campur ya, tetapi ada pergeseran juga. Seperti sekarang ini kalau kita lihat PDRB ya, PDRB per provinsi, kontribusi PDRB kehutanan ya terhadap PDB nasional yang tertinggi itu. Kalau yang tertinggi mungkin kita bisa menebak ya, masih bisa ditebak lah. Rio ya pertama. Kalau kita buka data statistik itu ini region ya, per region ya. Per provinsi ya, itu Rio itu nomor 1. Yang kedua mungkin sudah salah nebaknya. Ya, coba tebak yang kedua mana? Papua bukan? Bukan, Jawa Timur. Lah, iya. Masih punya hutan Jawa Timur. Nah, justru di situ artinya kehutanan itu bukan seperti yang kita bayangkan semua harus dari kayu-kayu semua kan begitu. Ya, jadi yang masuk 6 besar provinsi penyumbang PDRB kehutanan terbesar itu nyelip nomor 2 Jawa Timur dan itu sudah konsisten beberapa tahun ya. Ya, dari sektor apa dia? Nah, saya menduga Jawa Timur, Jawa Tengah itu tumbuh hutan rakyat yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat di kurva ini sebetulnya yang sudah untuk di sektor kehutanan ya, yang sudah mendekati titik balik atau bahkan mungkin sudah di titik balik, di awal titik balik itu di Jawa. Khususnya Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY itu kan kalau kita lihat kan yang dulunya
hutan yang atau daerah-daerah seperti Wonogiri, Gunung Kidul yang tandus dan sebagainya kan sudah hijau sekarang. Mata air banyak tumbuh, ada PAM desa dan sebagainya. Kalau kita lihat kan hutan-hutan rakyat itu tumbuh dengan sangat baik. Itu faktornya banyak lah gitu. Tetapi intinya adalah ya satu karena memang secara umum barangkali tingkat kemakmuran juga sudah relatif baik. Kemudian yang kedua pemahaman baik, dan yang paling menentukan sebetulnya masyarakat tidak langsung hidupnya livelihood-nya itu tergantung pada hutan secara langsung. Jadi kalau urbanisasi banyak gitu ya, banyak tinggal di kota, biasanya nanti hutannya tumbuhnya lebih bagus. Ini sisi lain dari gitu ya? Sisi positif urbanisasi. Ya. Nah, jadi kemudian juga industri berkembang. Kenapa? Jadi nggak boleh dilarang ya urbanisasi itu. Asalkan dalam konteks ini ya mereka juga tidak menjadi beban di kota. Tetapi ada dengan adanya pandemi ini semakin menguatkan realitas yang terjadi di negara maju itu nanti akan membawa kita juga adanya digital nomad ya. Dan saya rasa sudah semakin banyak di Indonesia itu. Jadi anak-anak muda terdidik bekerja dari desa dengan rezeki kota. Nah itu yang sebetulnya ingin kita capai dengan mutu usaha kehutanan. Semakin banyak anak-anak muda bekerja di desa tapi rezekinya rezeki kota. Kan enak toh. Karena multi usaha. Artinya gini, tadi di awal Kang Dorik mengatakan bahwa dulu parsial izinnya. Nanti kalau kita memanfaatkan kawasan hutan itu izinnya udah multi usaha. Artinya kita tidak hanya menebang kayu tapi satu izin untuk semua gitu. Jadi mutu usaha ini kan sebetulnya kalau sekarang ini kata lain atau istilah yang lebih mudah dari namanya PBPH kan. Perizinan berusaha pemanfaatan hutan ya, PBPH. Cuma memang di kita ini belum terbiasa. Ini mesti diskusi dulu dengan kawan-kawan jurnalis ini ya, atau ilmu komunikasi ya, karena kalau bikin singkatan lebih dari 3 kata itu sebetulnya sulit diingat. Orang ngomong PBPH apalagi UPHK, itu jangankan orang yang di luar hutanan yang pasti dia nggak hafal. Orang hutan aja salah kan seringkali kan, apalagi ngelola hutannya, singkatannya aja nggak hafal kan gitu ya. Nah ini kayaknya sektor kehutanan paling banyak singkatannya. Ini kan setelah Undang-Undang Cipta Kerja kan ada istilah PBPH ya. Jadi perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang intinya sebetulnya yaitu multi usaha lah gitu ya. Multi usaha. Kenapa nggak multi usaha aja? Ya namanya seperti itu di undang-undang kan. Ada di undang-undang dan di peraturan turunannya PBPH. Tapi kalau boleh kita singkat mudahnya ya itulah yang disebut dengan multi usaha. Gitu. Ada berapa jenis yang diizinkan? Ya, multi usaha satu aja sebetulnya. Cuma gini, ya multi usaha. Multi kan banyak usaha artinya. Iya, artinya boleh, apapun boleh sepanjang tadi sesuai dengan fungsi pokok dan daya dukung, daya tampung. Jadi persyaratan multi usaha itu yang pertama adalah dia tidak boleh mengurangi tutupan hutan. Ya, tutupan hutan nggak boleh berkurang ya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya terpaksa itu penugasan misalnya untuk pangan, kan ada penugasan ini pajale babe tepi itu kan, padi jagung kedelai bawang merah cabai. Itu akronim juga. Ya, karena kita itu dituntut untuk banyak sekali swasembada. Ya, kita dituntut swasembada macam-macam, tetapi luasan lahan pertanian kan tak kene gitu ya, bahkan malah semakin menyempit ya. Nah di sisi yang lain juga kita orang kehutanan juga kadang-kadang bahasa ini awal tuh sayang gitu ya, sayang tetapi tidak rasional juga. Ada 35 juta kawasan hutan tidak berhutan, kita bisa tidur nyenyak. Tapi ketika ada orang lain mau yang menanami sesuatu ya, entah itu tanaman yang bukan tanaman hutan pun gitu. Kalau menurut saya tetap lebih baik daripada tidak kosong. Daripada tidak ditanami kan pasti tidak berfungsi. Itulah Fahutan menganjurkan yang terintegrasi tanaman sawit aja gitu ya. Nah kalau itu sebetulnya kita harus melihat secara komprehensif ya. Sebetulnya yang kita butuhkan tuh apa, dan kita harus melihat solusinya. Kita tuh seringkali kan berpikirnya hanya berpikir terima bongkar nggak terima pasang. Bengkel amatiran toh. Nah, saya tanya ke Mas Bagja. Kita tahu lah sama-sama kita kalau kuliah di kehutanan kalau zaman dulu pokoknya kalau sawit mungkin
itu merusak gitu ya, misalnya kayak gitu. Tapi oke lah, saya tidak pro atau kontra terhadap satu spesies. Tapi kalau saya tanya misalnya, sekarang kan permintaan terhadap minyak nabati dunia kan naik. Sebetulnya sudah lama. Saya udah peringatkan, sudah saya kasih tahu. Permintaan terhadap minyak nabati dunia naik terus. Apalagi ditambah sekarang perang Ukraina Rusia kan, untuk energi, untuk pangan. Bahkan sekarang pakemnya kebalik-balik. Yang harusnya urutannya tuh food, feed, kemudian fuel, fertilizer, kebalik sekarang karena energinya langka, fuel menjadi lebih tinggi harganya dibanding food. Makanya langka minyak goreng. Nanti sebentar lagi antrinya ibu-ibu ada saingannya Mas, bukan lagi mama lagi. Airbus 380 ya. Ikut ngantri minyak goreng kan. Nah itu kan faktanya, faktanya seperti itu. Nah kalau kita tahu fakta seperti itu, maka apa yang harus kita lakukan? Kita biarkan seperti ini. Ini kan pasti ada disparitas supply dan demand yang sangat tinggi, ya, yang harus kita atasi sama-sama. Nah, kemudian kalau saya tanya, oke, kalau begitu, kalau Anda nggak setuju sawit ditanam, Anda setuju nanamnya apa? Kalau itu permintaannya masih sangat tinggi, ya, permintaannya tinggi, kita juga butuh. Migor masih antri dan sebagainya, ya. Kalau menurut analisisnya kawan-kawan petani sawit itu masih butuh 8 juta hektar paling nggak, supaya bisa seimbang kan begitu. Kita lihatnya ini dalam perspektif yang netral dulu ya. Nanti karena itu bisa merusak, bisa juga enggak sebetulnya. Nah, kemudian ketika saya tanya, ada kawan saya bule, saya tanya, oke, kalau begitu Anda nggak setuju sawit, kalau gitu Anda usulkan apa nanamnya? Komoditas apa? Komoditas apa yang Anda usulkan untuk ditanam, bisa ditanam di Indonesia lebih produktif daripada sawit? Coba sebutkan komoditasnya, maka saya akan jadi pendukung Anda. Kalau memang itu bisa ditanam. Nggak ada itu. Nggak ada. Setelah itu macet. Ya kawan yang lain kita tanya seperti itu, ya mohon maaf saya tidak sedang bicara solusi. Loh, kan repot kalau kita ngomong masalah tapi nggak ngomong solusi kan gitu. Nah ini yang menjadi persoalan kita. Tapi memang kalau gitu soal sawit itu debatnya menurut saya nggak nyambung sih. Artinya gini, ada orang yang anti sawit itu menuduh usul ini itu ingin mengubah hutan alam ditanami sawit. Padahal kan kajiannya untuk yang terdegradasi kan. Daripada kosong terdegradasi itu bisa jadi open access, kenapa tidak kalau ditambah nilai lahannya dengan nanam sawit kan gitu. Ya. Saya ini ya mungkin mengira saya termasuk di yang menyusun itu. Saya bukan termasuk penyusun itu. Enggak. Saya bukan termasuk penyusun itu, tapi saya mencoba untuk melihat secara proporsional. Jadi kalau itu di lahan-lahan terdegradasi, kalau kita tidak punya alternatif lain dan selama ini puluhan tahun tidak bisa ini tuh, terus kemudian kita apa? Ya, sama dengan kemarin saya itu belum ada ya. Komoditas selain sawit, komoditas kehutanan yang nilainya sama. Kalau untuk minyak nabati kan tidak bisa. Kalau kita tujuannya untuk mengatasi kelangkaan migor misalnya atau energi misalnya ya. Tetapi kalau untuk yang nilainya lebih tinggi banyak Mas. Ya tanaman buah-buahan seperti saya di Lampung kemarin. Ada sawit tuh dicuekin Mas. Mereka kan merambah juga sebetulnya selama puluhan tahun kan itu daerah konflik. Jadi karena buah-buahan menghasilkan tinggi 10 kali lipat Mas. Dari sawit? Iya. Jadi sawit apa sawit? Iya, hanya dicuekin. Artinya pelan-pelan sawit pun juga akan diganti. Di Jambi juga kan diganti dengan tanaman lain ya, kopi, Liberica, Excelsa, kemudian aren ya, pinang. Nah harusnya itu aja yang ya bisa. Tetapi kita tetap punya masalah. Yaitu di energi, kelangkaan energi sama minyak goreng ya. Kecuali kalau kawan-kawan jurnalis sambil ngetik ya nanti diganti gorengannya kan. Atau pakai kalau kita pakai masalahnya kalau kita pakai sunflower atau rapeseed apakah lebih mahal? Lebih ini bukan hanya lebih mahal, lebih merusak lingkungan Mas. Karena produktivitasnya hanya sekitar 1/7, 1/10. Jadinya 1 liter minyak sawit itu dia harus dikompensasi dengan luasan 10 kali lipat atau 7 kali lipat. 10 kali lipat dibanding sawit. Yes. Ya. Artinya 7 kali lipat lah enggak. Butuh lahan lebih luas lagi. Pasti, dan itu sudah terjadi. Saya kan ya Mbak Google. Berapa sih yang dihabisin untuk soybean dan sebagainya. Tapi kan kita ada matahari, ada angin. Maksudnya? Untuk energi. Energi ya bisa, tapi nyatanya kan sekarang belum. PLN kita saja masih sebagian besar kan mengandalkan diesel. Eropa aja masih tergantung. Sekarang yang perang Rusia Ukraina kan 50% lebih energi di sana kan masih mengandalkan. Iya kan? Termasuk minyaknya juga dari minyak gorengnya juga dari sana. Jadi yang langka minyak goreng itu gak hanya di Indonesia loh. Di Eropa juga ngantri juga. Gitu loh. Jadi ini persoalan. Kecuali kalau kita memang mau mengubah sama-sama. Ya hidup kita ubah. Kalau enggak ya kita harus
berhitung. Ya. Saya tidak ini kan kalau masalah untuk petani justru saya mengatakan sawit juga bukan yang superior. Ya, yang di Lampung itu 1 hektar dengan buah-buahan, petani nanam di hutan lindung ya, dengan apuketnya siger namanya, siger si batu, kemudian ada durian, ya, ada lengkeng yang enak sekali, lengkengnya enak sekali, saya juga udah makan di sana, dan macam-macam lah. Di situ ada fotonya mungkin ada kelapa dalam ya, kemudian ada sahang. Nilainya lebih jauh, 1 hektar 400 juta, existing. Berarti kebun buah-buahan. Kebun yang itu 400 juta per hektar itu alpukat. Oke. Kebetulan karena yang sekarang ini sudah di sana sudah alpukat saja atau buah yang lain juga ada? Buah yang lain banyak sebenarnya ada, tetapi kebetulan ini ada itu buah naga itu di hutan lindung Mas. Cuma saya ditanya ini, Pak, ada di YouTube juga. Ini petani ini nanam buah naga di batu bertanah, bukan tanah berbatu. Yang sudah 45 tahunan, yang 40 tahun lebih, itu kok berkonflik dan tidak bisa ditanami apa-apa. Artinya tanah itu kosong lah gitu. Itu open access ya? Open access. Artinya petani itu berusaha menanam dan yang kemudian bisa ditanam bagus itu salah satunya buah naga. Bukan tanah berbatu tapi batu bertanah. Karena saking batuannya banyak gitu ya. Dan kemudian bagus, boleh nggak? Dan saya bilang kalau saya sih yang penting hijau dulu. Itu kan seperti mekanisme suksesi itu. Nggak bisa langsung nanam ini, apalagi kondisinya seperti itu. Menurut saya buah naga masih lebih bagus dibandingkan nggak ditanam apa-apa. Persis. Kan gitu. Nanti pelan-pelan petani juga akan mau menanam dengan tanam-tanaman yang lain yang lebih tinggi. Demikian juga ini ada durian. Saya ambil durian ini di dekat kebun sawit. Kebun sawit yang nggak begitu terurus lah gitu ya. Yang kebun sawit berbuah durian ya. Karena di situ nanam durian. Dan ini alpukat. Coba satu lagi. Nah, ini kelapa ya, kelapa dalam di sana. Kelapa ini tanaman hutan ya, jangan salah. Kelapa sawit bukan tanaman hutan saat ini. Tapi kelapa tanaman hutan. Kalau saya tidak terlalu mempermasalahkan dia tanaman hutan atau bukan tanaman hutan. Tetapi yang harus diingat ya, secara regulasi ya, saya harus katakan bukan tanaman hutan itu tidak berarti tidak boleh ditanam di hutan. Kopi tanaman hutan bukan? Bukan. Boleh ditanam di hutan nggak? Boleh. Coklat tanaman hutan? Kapulaga tanaman hutan? Rumput gajah tanaman hutan? Bukan. Tapi boleh untuk silvopastura. Ya, sepanjang mengikuti ketentuan dalam pengelolaan hutan. Kalau di hutan produksi minimal 30% pohon, Mas. Yang pohon yang diakui sebagai pohon kehutanan. Makanya dengan agroforestry dan itu bisa sebetulnya. Ya. Kecuali kalau misalnya sawit nggak bisa dengan agroforestry. Bisa kok. Penelitian kita di Jambi bisa. Sawit digabungkan dengan tanaman kehutanan, pohon. Bisa. Dengan buah bisa. Bisa. Ada dengan durian, dengan jengkol, dengan pete. Yang dengan Jerman kan ini umur 4 tahun, agroforestry umur 4 tahun. Ini sawit di antara pohon. Di antara pohon. Ini baru umur 4 tahun pohonnya. Sawitnya pada saat difoto nih umurnya kurang lebih 8 tahun. Ada studi yang menyebutkan bahwa 12 tahun. Kalau pohon sawit agroforestry nilainya lebih besar atau lebih kecil? Semestinya harusnya lebih besar. Cuma ini ada persoalan sosial ya. Penelitian saya dengan mahasiswa itu masyarakat tuh belum terbiasa mengelola secara profesional misalnya jengkol. Jengkol kan hasilnya sangat tinggi. Jengkol dengan sawit bisa, jengkolnya tumbuh bagus. Tetapi masyarakat jengkolnya belum terbiasa dia untuk menjual jengkol secara atau mengelola secara ekonomis dagang jengkol itu belum biasa. Ya itu kan nanti urusannya dengan off-taker dan sebagainya. Penjualannya lah itu. Ya, tetapi secara teknis memungkinkan dan paling tidak sampai dengan studi ini dilakukan ini juga agak mengejutkan ya. Buah sawitnya itu nggak menurun produktivitasnya. Oh ya? Ya, ini juga satu hal yang mungkin perlu kita teliti lebih lanjut. Itu belum selesai, penelitian belum selesai. Tapi artinya sebetulnya kelapa sawit itu bukan di monokultur ya, bisa dengan kondisi tertentu bisa. Ya saya rasa mungkin dengan adanya serasah dan sebagainya itu akan mengurangi pupuk karena ini tidak dipupuk, Mas. Oh ya? Ini tidak dipupuk ini. Ini plot ini tidak dipupuk. Ya. Jadi kalau sawitnya produktivitas tidak turun,
sementara ada penghasilan tambahan dari buah dan lain-lain, artinya produktivitas secara keseluruhan pasti lebih bagus mestinya. Lebih bagus dibanding sawit yang monokultur kan. Mestinya begitu. Nah, ini yang kalau untuk skala industri ini memang agak ribet. Jadi, tapi kalau untuk skalanya masyarakat mestinya bisa. Ribetnya kenapa ya? Ribetnya biasanya kalau industri itu dia fokusnya kan sebetulnya fokusnya di industri pengolahannya. Jadi kalau industri besar itu kebun itu kan sebagai fasilitas pelengkap ya, supporting dari industri minyaknya kan gitu, PKS-nya ya, pabrik kelapa sawitnya. Kan dia harus fokus pada satu industri ya. Terus dalam pemanenannya juga agak ribet tuh Mas. Iya. Agak ribet. Ini pun juga nanti ini kan plot. Tapi kalau misalnya memang kita mau kembangkan dalam skala yang lebih besar, saya rasa juga harus ditata nanamnya. Karena kalau nggak ditata nanamnya kan nanti manen sawitnya juga repot ya, kehalang sama ini yang lain, pohon yang lain. Jadi harus kita tata juga ya. Hanya nanti tatanya sama dengan masyarakat dong kalau gitu. Ya, menurut saya justru yang menarik agroforestry ini kan sebetulnya fits-nya dengan masyarakat. Ya. Apapun namanya, walaupun agroforestry sawit itu mestinya kalau menurut saya itu yang tertarik itu akan masyarakat yang tertarik. Ya. Bukan skala yang industri besar itu mereka biasanya fokusnya lebih ke produk turunannya kan, ke industrinya lah gitu ya. Yang mau yang seperti ini kan biasanya masyarakat ya. Artinya kalau kita ngomongin tentang deforestasi, bahwa si sawit itu penyebab deforestasi karena dia mengubah hutan menjadi perkebunan yang monokultur dan itu mengubah serapan karbon. Ini dengan adanya multi pohon begini, karbonnya tidak berkurang dong atau? Oh tidak, saya rasa malah lebih bagus ya dari dalam banyak aspek ya. Biodiversity dan sebagainya lebih baik. Hanya gini Mas, untuk yang seperti ini ada trade off-nya juga ya, biodiversity. Misalnya kayak IKN ya, kita bicara IKN ya. IKN Ibu Kota Negara? Ya, IKN itu kan konsepnya nanti kan katanya konsep kota hutan. Forest City, jadi bukan hutan kota tapi kota hutan. Ya nanti seperti jadi ada perkantoran di sekelilingnya hutan dan hutannya sekarang sudah saya berkunjung ke sana itu ditunjukkan ya, intinya adalah berusaha untuk nanti close to nature forest lah kalau bahasanya, jadi mendekati hutan alam lagi gitu. Nanti biodiversitasnya banyak dan sebagainya. Tapi diingatkan juga ya, yang seperti ini harus diingatkan juga, kalau konsep biodiversity seperti hutan alam itu tidak selalu ideal dalam konteks dia untuk sebuah hunian, gitu loh. IPB saja selama pandemi itu kan 2 tahun ya, sekitar 2 tahun nggak, artinya tidak ada aktivitas belajar mengajar tatap muka. Perpustakaan itu yang menghuni monyet Mas. Jadi kelompok monyet itu sudah masuk di situ kan, dan itu mengganggu, sulit kita ini. Apalagi kalau close to nature forest di Kalimantan. Bukan hanya monyet, mungkin ada babi hutan, ada ular sanca, ada ya istri nanti sedang masak tiba-tiba ngok, ada babi hutan, tiba-tiba ular saja, kan nggak seperti itu juga, sehingga tetap tidak bisa model close to nature forest itu kemudian pilihan yang terbaik pada forestnya sendiri bagus gitu, tapi tidak harus kemudian biodiversity banyak itu konteksnya apa dulu kan gitu ya. Tapi kita kembali ke mana multi usaha kehutanan. Jadi kalau tadi kita panjang lebar membahas multi usaha kehutanan, 3 prinsip tadi itu terwakili oleh multi usaha kehutanan. Tapi masalahnya, pertanyaannya, apakah ini wajib untuk industri kehutanan? Seharusnya ya. Karena dengan PBBH, perizinan berusaha pemanfaatan hutan ini, Undang-Undang Cipta Kerja ya, yang di PBBH ini seharusnya memang usaha itu tidak usaha tunggal gitu. Hanya memang kemarin kan diberikan waktu ya untuk yang perusahaan yang lama itu diberikan kesempatan untuk mengajukan revisi RKU. Ya untuk menjadi multi usaha. Sedangkan yang baru, pengajuan baru wajib multi usaha. Wajib multi usaha. Artinya multi usaha itu ketika dia mengajukan kayu sudah tidak ada lagi usaha kayu ya. Ada, tetap boleh. Boleh kayu tapi harus dikombinasikan. Ya ada kombinasi yang lain ya. Jadi karena kalau kayu aja ini kan sebetulnya yang bekerja kalau dengan hutan alam ya, dengan sistem TPTI itu kan, kalau kita belajar TPTI kan dibagi 35 blok tebang ya. Supaya nanti balik lagi untuk 35 tahun. Artinya dalam 1 tahun tuh ada etat luas, etat volume kan. Nah, etat luasnya itu kan hanya 1/35 dari luas konsesi. Kalau luas konsesinya 35.000 hektar, berarti kan dibagi 35, berarti kan 1 tahun 1.000 hektar. Nah, yang
34.000 itu nganggur. Kira-kira dikelola nggak? Nganggur. Kan gitu. Kalau nggak ada itu nggak berproduksi, kira-kira dijaga nggak? Ya nggak ya pasti di situ ya rawan perambahan, rawan api, rawan segala macam karena di situ memang nggak dikelola. Nah kalau multi usaha memang itu tetap itunya misalnya tetap 1.000 hektar, yang 34.000 itu diusahakan HBK-nya, jadi diusahakan yang blok 1 itu kayunya, blok 2 itu buah-buahan, wisata alam, ekowisata, atau mungkin nanti ada blok rehabilitasi untuk karbon. Nah, karbon ini catatan saya nih, kami berharap sebetulnya karena perdagangan internasional kan belum boleh, ya karena kita punya ini NDC. Aja diundur kemarin yang NDC ya. Tapi mestinya kalau saya mengusulkan yang perdagangan karbon domestik harus dipercepat. Ya domestik ini jangan dikungkung dengan peraturan internasional, nanti jurisdiksi kita kok. Yang paling penting segera jalan sehingga orang yang sudah terlanjur semangat, semangat rehabilitasi, semangat untuk mereka tuh mau loh bayar ya. Saya ketemu dengan beberapa perusahaan itu mereka yang ditunggu itu adalah kepastian. Jadi kalau ada perdagangan dalam negeri mereka akan ikut gitu loh. Nah persoalannya kan sekarang perdagangan dalam negeri pun juga belum boleh. Belum ada aturannya. Diundur kan kemarin. Ya kalau saya sih sebetulnya perdagangan internasional oke lah kita pending dulu sampai NDC kita tercapai. Tetapi perdagangan dalam negeri jangan. Perdagangan dalam negeri itu buat perdagangan karbon itu semudah mungkin ya. Tetapi outputnya nanti jelas yang kita register gitu ya. Jadi kalau saya ngusulkan kan konsep NJOK dulu ya. Nilai jual objek karbon seperti NJOP, nilai jual objek pajak. Nah itu kan NJOK. Ya namanya NJOK gitu. Itu mudah sekali dan kalau diimplementasikan sebetulnya sih akan sangat akan sangat mudah, dan karena mudah orang akhirnya akan ikut dengan sendirinya gitu. Jadi jangan sampai sebuah perdagangan itu yang sebetulnya mudah dibuat seolah-olah menjadi sulit. Karena perdagangan karbon itu kan biasanya mau dagang karbon selalu perlu konsultan. Iya. Saya seneng aja diminta jadi konsultan. Tapi itu kan ada sesuatu yang salah kalau mau jualan perlu konsultan. Ini ada sesuatu yang salah dengan perdagangan itu. Mekanismenya itu ada sesuatu yang mestinya bisa dipermudah kan gitu. Ya tapi kan musuhnya banyak Mas kalau gitu. Artinya kalau tadi diibaratkan tanah, kalau saya punya rumah, punya tanah, ya sudah jual aja, kesepakatan harga ada NJOP-nya ada kan. NJOP ditentukan masyarakat, tapi kan boleh ada kesepakatan boleh, tapi patokannya ada. NJOK tadi. Iya, patokannya ada, dan itu yang saya tekankan, mestinya nilai jual karbon itu tidak hanya basisnya itu metric ton. Tetapi determinan price-nya seperti lahan lah. Lahan itu kan sama-sama 1 meter persegi di sini di Bogor dengan 1 meter persegi di Jakarta. Beda jauh. Di tempat saya cuma 1 juta. Gitulah. Ya di dekat Manggala di sana 100 jutaan ya di Semanggi itu kan. Artinya karbon juga bisa begitu ya? Karbon bisa begitu. Jadi karbon di Kalimantan atau karbon di Gambut, satu tempat hutan di hutan lindung, hutan konservasi, hutan produksi, tempatnya beda. Mestinya beda. Itu yang saya namakan determinan price. Jadi ada unit price, metric ton itu unit price gitu ya. Tapi determinan price-nya bisa beda-beda. Nah itu yang sebetulnya nanti harus muncul di dalam konsep NJOK. Dan itu mudah Mas sebetulnya. Ya jadi seluruh peta hutan itu nanti kita kasih warna, kita kasih nanti ada kita masukkan koordinat, akan keluar nilainya berapa, kan gitu. Mekanisme perdagangan yang dianjurkan apa, itu mestinya keluar. Jadi seperti itu mudah sekali. Jadi orang dan itu bagian dari multi usaha. Mestinya. Karbon itu bagian dari mestinya kan ada jasa lingkungan. Nah, artinya HPH nanti yang punya HPH tidak hanya nebang kayu, tapi juga menjagain hutannya di blok berapa gitu untuk dijual. Ya, kalau itu memang lebih menguntungkan, why not? Kan orang bisnis kan begitu kan. Nah, dan itu masuk akal, make sense. Tapi ya itu tadi, jangan buat aturan yang rumit. Ya kalau misalnya sekarang luar negeri belum bisa, dan itu bisa dimaklumi karena kita ada NDC ya. Ya dalam negerinya harus segera. Tapi yang saya ini dalam negeri itu jangan kemudian juga ikut-ikutan seperti aturan luar negeri ya. Harus ikut, mesti aturannya mesti ini tertentu. Saya nggak usah sebutkan. Inilah aturan-aturan yang biasa digunakan itu kan nggak seperti itu juga. Ngapain gitu loh? Kan itu jurisdiksi kita. Yang paling penting kita bisa segera melakukan upaya-upaya offsetting dengan efisien, semuanya nyaman dan bisa terrealisasi, terimplementasikan gitu. Emisinya berkurang.
Ya kan? Emisinya paling tidak ya kita bisa mengurangi emisi mengurangi emisi. Ya artinya perdagangan karbon bisa mendorong orang untuk mengurangi emisi. Ya mengurangi emisi kan karena dari volunya dari hutannya sendiri ya. F-nya itu. Kalau O-nya, jadi ini nanti ini bisa diskusi yang beda ya. bisa diskusi yang lain tentang volume netting. Iya, agak diskusi beda tentang volume netting ya. Dan F-nya sama O-nya ya. Sama sebetulnya kalau volume itu yang nambah memang emisinya atau apanya kan itu sebetulnya itu hal yang berbeda ya. Itu bisa kita diskusikan belakangan. Oke. Ini kalau diteruskan bisa 2 hari 2 malam. Jadi itu menarik ya. Multi usaha tentu tidak cukup sampai di sini percakapannya. Kita harus ngobrol lagi dan rasanya tadi udah clear bahwa multi usaha kehutanan punya 3 prinsip yang memang itu selaras dengan perlindungan lingkungan di masa krisis iklim, keadilan, kemakmuran, yaitu ekonomi, dan keberlanjutan yaitu ekologinya. Jadi ekonomi, sosial, dan ekologi. Artinya tadi kurva Kuznets tadi itu agak terkoreksi lah minimal. Pertumbuhan ekonomi naik, tidak harus mendegradasi lingkungan. Sampai ketemu di podcast berikutnya.